Ya, pemirsa, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis kembali menyebutkan sejumlah nama anggota DPR yang menjadi langganan dalam tanda petik Grup Permai dalam mengatur proyek yang ditangani perusahaan milik Muhammad Nazarudin tersebut. Ya, meski belum bisa dibuktikan, kesaksian Yulianis mencuatkan kembali soal praktik calo anggaran yang mengatur proyek-proyek di kementerian, sebut saja proyek Hambalang. Benarkah proyek-proyek kementerian menjadi bancakan para politisi Senayan dan seperti apa praktek percaloan yang terjadi? Dan seperti apa juga modusnya, dan di studio sudah hadir 3 narasumber kita pagi ini. Ada Bapak Sebastian Salang, Ketua Formapi, ada Irawan, peneliti ICW, dan Trimedia Panjaitan dari Komisi 3 DPR. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Terima kasih sudah di sini. Saya ingin ke Bang Trimedia dulu. Sebagai sesama anggota DPR tentunya, apakah memang pernyataan Yulianis menurut Anda, mungkin Anda juga sudah bertanya kepada beberapa orang yang disebutkan oleh Yulianis, kesaksian itu benar atau tidak? Pertama, yang disebutkan dari PD Perjuangan kan ada 3 ya. Pak Oli, Pak Koster, dan Pak Said Abdullah. Kalau yang 2 itu sudah berkali-kali saya tanyakan. Dalam setiap kasus yang menyebutkan, apalagi Pak Koster terkait dengan Ibu Angelina Sondag, saya mungkin ada 5 kali bicara sama dia. Nah, kemarin karena ada disebut nama Pak Said Abdullah, saya juga menanyakan itu kepada beliau. Malah beliau bilang, ngarang aja itu Bang. Saya bilang, yang benar Mas. Saya bilang, iya Bang. Dia bilang, nggak pernah ini. Yang penting kalau saya bilang, kalau misalnya ini tolong sampaikan sejujurnya. Biar kita juga tahu. Nah, itu yang terjadi kemarin. Karena sebagai orang yang mengurusin masalah hukum di PD Perjuangan, setiap nama kawan-kawan itu disebut, saya menelpon secara aktif kepada mereka. Terakhir kemarin Pak Said Abdullah yang saya tanya. Kalau Pak Oli dan Pak Koster udah sering kita tanyakan seperti itu. Dan semuanya membantah? Semua membantah. Kalau nama-nama lain mungkin Bang Trimedia pernah mendengar? Saya nggak tahu, saya cuma menginikan yang dari PD Perjuangan ya. Kalau yang lain, biarlah partainya masing-masing yang mengurusinya. Iya. Kalau Mas Ade sendiri, ini dari ICW, apakah memang ada temuan-temuankah terkait dengan beberapa proyek yang terkait dengan Grup Permai ini? Pertama, saya kira ini sangat bagus Grup Permai dalam soal pencatatannya gitu ya. Dan saya kira di perusahaan-perusahaan profesional memang seperti itu. Rapi ya? Sekecil apapun dia akan catat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan mengkonfirmasi apa yang sudah mengemuka di publik gitu ya, termasuk di dalam hasil riset kita, bahwa memang kemudian teman-teman di DPR ini justru lebih banyak berfungsi mewakili kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya daripada kepentingan publik, terutama dalam proses penganggaran. Dan memang ini juga mengkonfirmasi hasil riset kami bahwa memang praktek yang paling rawan dalam korupsi di anggaran itu dalam proses perencanaan. Semuanya sudah dirancang gitu ya, dan proses kong kali kongnya, transaksinya terjadi pada tingkat perencanaan itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih Pak Trimet nggak berkali-kali dibohongin temennya gitu ya. Tapi saya kira ini mengkonfirmasi temuan-temuan kami, dan saya kira sudah jadi rahasia publik lah. Kalau untuk Grup Permai sendiri ini ada tidak temuan-temuan khusus yang sudah dilakukan oleh ICW? Saya kira semuanya sudah terbuka di publik kan, baik Yulianis ataupun Mindo kan sudah menjelaskan. Nah, saya kira yang penting sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya kalau kemudian teman-teman DPR terlibat gitu ya, apakah memang itu untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan yang lain gitu, terutama kepentingan partai. Itu saya kira yang harus diperjelas. Karena kalau sebelumnya saya lupa kesaksian Yulianis atau Mindo ketika ditanya kenapa Bu Enji membutuhkan uang yang sangat banyak gitu kan, salah satu argumentasinya kan untuk mengkondisikan gitu pimpinan-pimpinan di Banggar gitu ya. Ini kan kelihatan bahwa memang sudah sangat sistemik gitu apa yang terjadi di DPR ini. Bang Sebastian, kalau Anda melihat apa yang disampaikan oleh Yulianis, terlepas dari memang itu butuh pembuktian ya, karena kesaksian saja mungkin kurang kuat begitu, harus ada bukti kuat. Apakah memang ini mengkonfirmasi dugaan bahwa terjadi praktek percaloan, penggiringan, pengaturan anggaran dan juga di banyak tempat lain yang terjadi di DPR? Ada 3 hal penting menurut saya menjadi kata kunci dari kesaksian Yulianis. Pertama, disebutkan permainan Permai Group. Jadi Anda bayangkan ada sebuah perusahaan di mana proyek-proyeknya itu berasal dari APBN dan perusahaan itu seolah-olah dia menjadi broker
untuk para politisi untuk memainkan semua proyek. Jadi menurut saya diungkapnya Permai Group ini menjadi sebuah model praktek bisnis di Republik ini yang sudah sedemikian dahsyatnya memainkan anggaran negara, ya, gitu. Lalu yang kedua, ini soal peran para politisi, yakni DPR yang disebutkan oleh Julianis. Nah, tadi ada sebuah perusahaan, lalu kemudian perusahaan ini memanfaatkan dalam tanda petik para politisi yang punya kekuasaan untuk mempengaruhi proyek-proyek. Lalu yang ketiga ada permainan, mengatur mulai dari proses perencanaannya, mengatur proses tendernya sampai pengerjaannya, gitu. Jadi ini tiga hal ini menurut saya menjadi sebuah cerita yang kalau diurut dengan sangat baik itu akan menjadi mosaik yang sangat lengkap bagaimana sebetulnya anatomi korupsi di Indonesia ini, gitu. Dan menurut saya kasus Permai Group yang melibatkan orang-orang yang sudah disebutkan itu, ini menjadi penting sekali kalau kita ingin mengungkap bagaimana sebetulnya permainan korupsi itu terjadi di Indonesia, gitu. Formapi pernah menemukan temuan serupa atau tidak sebelumnya? Nah, kami mencoba membuat investigasi soal mulai dari proses perencanaan sampai akhir itu kira-kira anggaran yang menguap itu berapa besar, begitu. Dan dari proses yang mulai dari proses perencanaan awal, proses meyakinkan DPR, meyakinkan pimpinan di eksekutif, dan juga sampai pelaksanaan proyek itu, ternyata memang pengerjaannya mungkin hanya tinggal 50%. 50% itu habis gitu. Untuk biaya-biaya itu. Ya, jadi itu yang kita lihat, dan hampir semua proyek APBN itu selalu ada keterkaitan orang yang punya kekuasaan, apakah itu di legislatif maupun di eksekutif. Nah, sekarang ini kan menurut saya ada satu hal yang menurut saya belum cukup rame terungkap ke publik. Selama ini selalu rame misalnya anggota-anggota DPR-nya, tapi dari eksekutifnya belum. Artinya saya belum menangkap ada keriuhan gitu ya dari orang-orang yang ada di eksekutif. Karena bagaimanapun proyek ini tidak mungkin hanya perusahaan dengan anggota DPR saja. Karena pelaksanaan anggaran ini kan eksekutif. Tetapi kok nggak rame di eksekutif ini? Karena itu yang mungkin, kita tunggu. Karena mungkin dimulai dengan perencanaan anggaran yang sangat ditentukan oleh anggota dewan. Oh iya, tapi bagaimanapun keputusan akhir di departemen itu pasti pimpinan tertinggi. Apalagi kalau nilai anggarannya sudah puluhan miliar. Menteri Media mau mengomentari? Ya, pertama sepanjang pengetahuan saya ya, karena saya juga pernah menjadi ketua komisi. Kalau bicara perencanaan itu dimulai dari Bappenas itu. Dimulai dengan kepala-kepala biro. Pada saat misalnya anggaran 2013 itu kan mulai digiring di biro itu. Biro perencanaan itu menentukan. Kalau sudah RKKL itu hanya cuma sedikit yang bisa dirubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau merubahnya, jangan lagi DPR mengurusi soal sampai satuan 3. Itu sampai soal proyeknya apa, benarin gol atau apa gitu. Nah, yang ketiga memang apa yang disampaikan oleh Pak Sebastian, yang paling seksi kan memang kalau ada menyebut nama DPR. Semua itu paling, mau LSM PES itu paling seksi. Karena tidak mungkin hanya kami yang di DPR saja, tanpa juga ada permainan di eksekutif. Saya nggak tahu apakah sudah tidak ada dalam catatan dari kawan-kawan di PT Permai ada eksekutifnya siapa gitu. Itu yang kita juga agak melihatnya agak janggal ya. Apa iya DPR ini sebegitu hebatnya? Saya kira sih enggak. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mungkin kalau soal-soal seperti itu tidak ada dari pihak eksekutif. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini setelah jeda iklan berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Pagi akan kembali sesaat lagi.